Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat malam semuanya. Balik lagi bersama saya Rizky Tam. Jadi kali ini kita akan melanjutkan sebuah reading season Story of Prophet Ibrahim guys. Kita jadi membaca kisah Nabi, sudah sampai Nabi Ibrahim guys. Dan sekarang udah masuk ke subjudul perdebatan antara Nabi Ibrahim dan seorang raja yang sombong mengaku sebagai Tuhan. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja gaskeun. Perdebatan antara Nabi Ibrahim dan seorang raja yang sombong dan mengaku sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah engkau tidak memperhatikan orang yang menebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, 'Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan,' orang itu berkata, 'Aku dapat menghidupkan dan mematikan.' Ibrahim berkata, 'Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat.' Lalu terdiamlah orang kafir itu dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah perdebatan antara Nabi Ibrahim dan seorang raja yang sangat sombong, kafir, dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Selanjutnya, Ibrahim mematahkan argumentasi raja yang sombong itu. Ibrahim menjelaskan tentang kekeliruan cara berpikir sang raja, kebodohannya, dan ketumpulan otaknya. Ibrahim mengemukakan argumentasi-argumentasi yang tepat untuk mengalahkannya. Para ahli tafsir, ulama ahli nasab, dan pakar sejarah mengatakan, raja tersebut adalah Raja Babilonia. Namanya Namrud bin Kan'an bin Kausi bin Sam bin Nuh. Pendapat ini menurut Mujahid. Sementara itu, ulama lainnya mengatakan namanya Namrud bin Falih bin Abir bin Soleh bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh. Mujahid dan ulama lainnya berkata, ia Namrud adalah salah seorang raja dari 4 raja dunia yang besar, 2 raja yang beriman kepada Allah dan 2 raja lainnya yang kafir. 2 raja yang beriman yaitu Zulkarnain dan Nabi Sulaiman. Sedangkan 2 raja yang kafir yaitu Namrud dan Bukhtanasar. Mereka menyebutkan bahwa Namrud berkuasa selama 400 tahun. Ia adalah raja yang durhaka, zolim, tiran, sewenang-wenang, dan mabuk dunia. Kita langsung masuk lagi ke subjudul selanjutnya. Subjudul selanjutnya adalah keangkuhan Raja Namrud. Bentar guys, kita ganti. Keangkuhan Raja Namrud. Namrud lagi. Keangkuhan Raja Namrud. Oke. Bentar guys. Keangkuhan Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud agar ia hanya menyembah Allah yang tidak ada sekutu baginya, kebodohan, kesesatan, dan angan-angan panjang yang ada padanya membuat dirinya ingkar kepada Tuhan Pencipta. Ia mendebat dakwah Ibrahim tersebut dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, ia Raja Namrud berkata, aku juga dapat menghidupkan dan mematikan. Qatadah As-Sadi dan Muhammad bin Ishaq berkata,
Maksudnya, jika didatangkan kepada Raja Namrud itu dua orang yang telah divonis hukuman mati, ia dapat memerintahkan untuk membunuh salah satu dari kedua orang itu dan mengampuni yang lainnya. Dengan demikian, ia seolah-olah dapat menghidupkan dan mematikan orang. Jawaban seperti itu bukanlah dianggap sebagai argumentasi yang tepat bagi Ibrahim. Bahkan hal itu telah keluar dari konteks perdebatan yang sebenarnya, bukan merupakan jawaban dan sanggahan. Bahkan hal itu merupakan bentuk penyimpangan dan keluar dari hakikat kebenaran. Sesungguhnya, dalam perdebatan tersebut, Nabi Ibrahim menunjukkan dalil-dalil tentang adanya Tuhan Pencipta dengan adanya keberadaan hewan-hewan yang hidup dan mati. Hal ini menunjukkan adanya Tuhan Pencipta. Makhluk-makhluk itu tidak mungkin ada dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakan kejadiannya sehingga menjadi ada. Makhluk-makhluk itu ada yang menciptakan dan menundukkannya, yaitu Tuhan Pencipta. Dialah yang menggerakkan binatang-binatang, angin, awan, dan hujan. Dialah yang menciptakan keberadaan hewan-hewan lalu mematikannya. Oleh sebab itu, Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Raja yang bodoh itu lalu berkata, "Aku juga dapat menghidupkan dan mematikan." Jika kata-kata raja itu ditunjukkan untuk menegaskan bahwa ialah yang membuat semua makhluk itu menjadi ada, berarti ia benar-benar sombong dan membangkang. Namun, jika yang ia maksudkan adalah seperti yang dikemukakan oleh Qatadah, Asadi, dan Muhammad bin Ishaq, berarti ia tidak mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan ucapan Nabi Ibrahim, karena ia tidak dapat menolak pendapat dan tidak bisa mengemukakan argumentasi. Kita lanjut subjudul selanjutnya. Subjudul selanjutnya adalah itu tadi ya, salah cuy. Nabi Ibrahim membuat Raja Namrud mati kutu. Oke. Subjudul selanjutnya adalah Nabi Ibrahim membuat Raja Namrud mati kutu. Setelah argumentasi Namrud dapat dipatahkan oleh Ibrahim, tetapi tidak disadari oleh kebanyakan orang-orang yang hadir, Ibrahim kembali mengemukakan argumentasi lainnya. Argumentasi Ibrahim itu menegaskan tentang adanya Tuhan Pencipta dan kekeliruan pengakuan raja yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kekeliruan raja itu dapat dipatahkan secara nyata. Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Maksudnya, matahari itu setiap hari digerakkan oleh Allah. Ia terbit dari timur sesuai dengan aturan dan kehendaknya. Dialah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Jika kau anggap dirimu mampu menghidupkan dan mematikan, terbitkanlah matahari itu dari barat. Sesungguhnya Tuhan yang dapat menghidupkan dan mematikan, berarti Dia mampu pula melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, tanpa ada halangan dan rintangan. Bahkan Dia mampu menundukkan segala sesuatu dan mampu pula mengendalikannya. Oleh sebab itu, jika engkau anggap dirimu mempunyai kemampuan seperti itu, lakukanlah. Jika engkau tidak dapat melakukannya, engkau tidak seperti pengakuanmu itu. Engkau tahu, semua orang juga tahu bahwa engkau sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan semua itu. Bahkan untuk menciptakan seekor nyamuk saja engkau tidak mungkin bisa. Engkau terlalu lemah dan hina karena tidak mungkin dapat melakukannya. Jelaslah sudah tentang kesesatan, kebodohan, dan kedustaan dari pengakuan Raja Namrud itu.
Segala tipu daya dan dusta yang telah dirancang oleh Raja Namrud terhadap kaumnya pupuslah sudah. Ia kehabisan kata-kata untuk menjawab argumentasi yang dilontarkan oleh Ibrahim. Ia hanya terpaku dan diam tanpa bicara sepatah kata. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu heran terdiamlah orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. As-Sadi menjelaskan bahwa perdebatan antara Ibrahim dan Namrud itu terjadi setelah Ibrahim keluar dari api pembakaran. Pada saat terjadinya peristiwa pembakaran, Raja Namrud tidak hadir di tempat. Selanjutnya, perdebatan terjadi antara keduanya setelah selesainya pembakaran. Abdur Razak telah meriwayatkan dari Ma'mar dari Zaid bin Aslam bahwa suatu ketika Raja Namrud mengadakan jamuan makan. Orang-orang pun berdatangan menemui Raja Namrud untuk menghadiri jamuan makan itu. Nabi Ibrahim termasuk orang yang diundang untuk menghadiri jamuan makan tersebut. Sebelumnya beliau tidak pernah berkumpul dengan raja kecuali hari itu saja, yaitu hari terjadinya perdebatan antara dirinya dan raja. Saat itu Ibrahim tidak diberi makan, tidak seperti tamu-tamu undangan lainnya yang semuanya diberi hidangan makanan. Bahkan hingga waktu bubar beliau sama sekali tidak diberi jatah makan secuil pun. Setelah Ibrahim pulang dan mendekati rumahnya, beliau segera berjalan menuju gundukan pasir dan mengisi kantung miliknya, seraya berkata, "Kehadiranku akan membuat repot keluargaku." Ketika Ibrahim sampai di rumah, beliau langsung meletakkan bawaannya lalu merebahkan tubuhnya hingga tertidur pulas. Istri beliau, Sarah, berdiri sambil melihat kedua kantung yang dibawa suaminya itu. Setelah dibuka, ternyata kedua kantung itu berisi bahan makanan yang lezat. Selanjutnya, Sarah segera mengolah dan memasaknya menjadi makanan siap saji. Ketika Ibrahim bangun dari tidurnya, beliau mendapatkan makanan yang sudah disiapkan oleh keluarganya atau istrinya. Beliau bertanya, "Makanan ini kalian dapatkan dari mana?" Sarah menjawab, "Dari kantung yang engkau bawa." Akhirnya Ibrahim mengetahui bahwa makanan itu merupakan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan keluarganya. Zaid bin Aslam berkata, Allah mengutus malaikat kepada raja yang sombong itu agar ia beriman kepada Allah, tetapi ia menolaknya. Malaikat mengajaknya untuk yang kedua kali, tetapi ia menolaknya hingga malaikat mengajaknya untuk ketiga kali, dan lagi-lagi ia tetap menolaknya. Akhirnya malaikat berkata, "Kumpulkanlah bala tentaramu dan aku pun mengumpulkan bala tentaraku." Raja Namrud mengumpulkan pasukan dan bala tentaranya saat matahari terbit. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan lalat yang tidak terlihat oleh mereka. Lalat-lalat itu memakan daging dan darah pasukan Raja Namrud hingga yang tersisa dari tubuh mereka hanya tulang belulang saja. Selanjutnya, salah satu lalat dari lalat-lalat itu masuk ke dalam lubang hidung Raja Namrud dan menetap di dalamnya selama 400 tahun. Allah mengazabnya dengan lalat itu. Selama itu pula Raja Namrud selalu memukuli kepalanya dengan besi hingga Allah Subhanahu wa taala membinasakannya. Oke, kita lanjut ke subjudul selanjutnya, guys. Nabi Ibrahim hijrah ke Syam, memasuki negeri Mesir, dan menetap di Baitul Maqdis. Wow, panjangan guys.
lanjut. Subjudul selanjutnya adalah Nabi Ibrahim hijrah ke Syam, memasuki negeri Mesir dan menetap di Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya ia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Ankabut ayat 26-27. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia, dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah dari kami, dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka selalu menyembah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 71-73. Nabi Ibrahim hijrah meninggalkan kaumnya dan berpindah dari hadapan mereka atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara istri beliau Sarah adalah seorang istri yang mandul, sehingga ia tidak mempunyai seorang anak pun. Akan tetapi ada seorang keponakannya yang bernama Lut bin Haran bin Azar ikut bersama beliau. Di kemudian hari Allah memberikan karunia beberapa anak yang soleh kepada Ibrahim. Allah memberi risalah kenabian dan kitab kepada anak-anak keturunan beliau. Setiap nabi yang diutus sesudah beliau merupakan anak-anak keturunan beliau. Kitab-kitab samawi yang diturunkan dari langit kepada para nabi, semuanya diturunkan kepada anak-anak keturunan beliau setelah beliau tiada. Semua itu merupakan bentuk penghormatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau dan anak-anak keturunan beliau ketika beliau meninggalkan negerinya, keluarganya, dan karib kerabatnya. Beliau hijrah ke negeri yang tenang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan berdakwah kepada penduduk setempat untuk beriman kepadanya. Adapun negeri yang menjadi target hijrahnya Nabi Ibrahim adalah negeri Syam. Negeri inilah yang disebut Allah di dalam firman-Nya, ke suatu negeri yang kami berkahi di dalamnya untuk sekalian alam manusia. Quran Surat Al-Anbiya ayat 71. Demikianlah menurut pendapat Ubay bin Ka'ab, Ibnu Aliyah, Qatadah, dan ulama-ulama lainnya. Sementara itu berkaitan dengan ayat tersebut, ke suatu negeri yang kami berkahi di dalamnya untuk sekalian alam manusia. Quran Surat Al-Anbiya ayat 71. Al-Aufi berpendapat, yaitu Mekah. Tidakkah engkau mendengar firman Allah, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Adapun Ka'ab al-Akbar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negeri tersebut adalah Harran. Kami telah menjelaskan sebelumnya berdasarkan informasi dari ahli kitab bahwa Ibrahim pergi dari negeri Babilonia bersama Lut keponakan beliau, Nahur saudara beliau, Sarah istri beliau, dan Malika istri saudara beliau. Mereka singgah di Haran. Setelah itu Tarikh ayah Ibrahim meninggal dunia di sana. As-Sadi berkata, Ibrahim dan Lut berangkat menuju Syam. Selanjutnya Ibrahim bertemu dengan Sarah, putri raja negeri Haran yang mencela agama kaumnya.
Ibrahim pun menikahinya dengan tujuan agar Sarah tidak berubah pikiran atas keyakinannya itu. Informasi tersebut menurut riwayat yang berasal dari Ibnu Jarir, tetapi kedudukan riwayatnya gharib atau aneh atau ganjil. Adapun menurut riwayat yang lebih masyhur disebutkan bahwa Sarah adalah putri pamannya, Haran, yang garis nasab keturunannya berasal dari Haran. Ada yang beranggapan bahwa Sarah adalah putri saudara laki-lakinya, Haran, yang juga merupakan saudara perempuannya Lut, seperti yang diceritakan oleh As-Suhaili dari Al-Qutaibi dan An-Naqashi. Namun, anggapan seperti ini benar-benar melenceng jauh dari fakta. Tanpa didasari ilmu, ada orang yang menyatakan bahwa laki-laki yang menikahi putri saudara laki-lakinya pada masa itu merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh syariat. Pernyataan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Andai kata hal tersebut disyariatkan pada masa itu, sebagaimana yang disebutkan oleh para pendeta Yahudi, hal itu tidak terjadi pada para nabi. Wallahu alam. Kaki aku naik ke atas guys, sorry guys, pegel. Adapun riwayat yang masyhur menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia bersama Sarah sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya. Wallahu alam. Ahli kitab menyebutkan bahwa setelah Ibrahim tiba di Syam, Allah memberikan wahyu kepada beliau. Sesungguhnya aku akan menjadikan negeri ini untuk orang-orang yang hidup setelah dirimu. Setelah itu, Ibrahim melakukan penyembelihan kurban sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas nikmat tersebut, dan beliau juga membuat kubah di Baitul Maqdis. Selanjutnya, beliau berangkat meneruskan perjalanan ke At-Taiman. Setelah itu, beliau dilanda krisis kelaparan hingga beliau melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Ahli kitab juga menceritakan tentang kisah Sarah bersama Raja Mesir. Ibrahim berkata kepada Sarah, "Katakan, aku saudaranya." Selanjutnya ahli kitab menceritakan tentang pelayan raja yang bernama Hajar. Setelah itu mereka keluar dari kerajaan dan kembali ke negeri Taiman, yaitu Baitul Maqdis dan wilayah-wilayah bagiannya, dengan membawa perbekalan berupa hewan-hewan ternak, hamba sahaya, dan harta benda lainnya. Oke, kita akan lanjut ke subjudul selanjutnya. Subjudul selanjutnya adalah Sarah dan Raja Zalim Mesir. Bentar guys, minum dulu guys, sedikit haus. Sarah dan Raja Zalim Mesir. Pakai di cuy. Raja Zalim di Mesir. Bukhari berkata, Muhammad bin Mahbub menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, ia berkata, Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali 3 kali, di antara 2 kali semata-mata karena membela eksistensi zat Allah sebagaimana ucapnya, "Sesungguhnya aku sakit." Quran Surat As-Saffat ayat 89. Dan ucapannya, "Sesungguhnya patung besar itulah yang melakukannya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 63. Abu Hurairah melanjutkan, pada suatu hari ketika Ibrahim bersama Sarah, tiba-tiba datang penguasa yang zalim. Ada seseorang yang berkata kepada raja, "Di sini ada seorang laki-laki yang mempunyai istri sangat cantik." Selanjutnya diutuslah utusan yang datang menemui Ibrahim. Utusan bertanya, "Siapa wanita ini?" Ibrahim menjawab, "Ia saudara perempuanku." Ibrahim lalu menemui Sarah dan berkata, "Wahai Sarah,
Tidak ada yang beriman kepada Allah di muka bumi ini selain aku dan engkau. Pengawal itu bertanya kepadaku, lalu aku jawab bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Tolong jangan kau dustai ucapanku ini. Setelah itu, raja mengirimkan utusan untuk menemui Sarah. Ketika Sarah dibawa dan masuk menemui raja, sang raja langsung menarik tangannya dengan kuat seraya berkata, "Berdoalah kepada Allah untukku, aku tidak akan mencelakaimu." Sarah berdoa kepada Allah dan tarikan tangan raja pun terlepas. Selanjutnya raja menarik tangan Sarah lagi untuk kedua kalinya. Tarikan tangan raja lebih keras dari sebelumnya. Raja berkata, "Berdoalah kepada Allah untukku, aku tidak akan mencelakaimu." Lalu Sarah berdoa kepada Allah dan tarikan tangan raja pun terlepas. Selanjutnya raja memanggil sebagian pengawal raja seraya berkata, "Kalian tidak membawa manusia kepadaku, tetapi membawa setan." Selanjutnya raja menghadiahi Sarah seorang pelayan bernama Hajar. Sarah kemudian pulang menemui Ibrahim yang saat itu beliau sedang mengerjakan sholat. Ibrahim memberikan isyarat dengan tangannya seolah bertanya mengenai kabarnya. Sarah menjawab, Allah telah menolak tipu daya orang-orang kafir. Setelah itu aku diberi seorang pelayan bernama Hajar. Abu Hurairah berkata, "Itulah ibunda moyang kalian, wahai Bani Ma'usama." Bukhari meriwayatkan hadis ini secara tunggal dari jalur riwayat tersebut yang kedudukannya mauquf. Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar juga meriwayatkan hadis tersebut dari Amru bin Ali Al-Falla, dari Abdul Wahab As-Saqafi, dari Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya Ibrahim sama sekali tidak pernah berbohong kecuali 3 kali. Semua kebohongannya dilakukan semata-mata karena membela eksistensi zat Allah sebagaimana ucapan beliau, 'Sesungguhnya aku sakit'." Quran Surat As-Saffat ayat 89. Dan ucapan beliau, "Sebenarnya patung besar itulah yang melakukannya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 63. Dan ketika beliau berjalan di suatu negeri yang dikuasai oleh penguasa yang zalim, saat beliau menetap di sebuah rumah, datanglah seorang pelapor yang berkata kepada penguasa, "Di sini ada orang yang menetap bersama seorang wanita yang sangat cantik." Penguasa itu pun mengirimkan utusan untuk mencari informasi tentang wanita tersebut. Ketika utusan itu bertemu dengan Ibrahim, beliau menjawab, "Wanita itu adalah saudara perempuanku." Setelah itu Ibrahim kembali menemui istrinya Sarah dan berkata, "Sesungguhnya utusan itu telah menanyakan kepadaku tentang dirimu, lalu aku katakan bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Ketahuilah, saat ini tidak ada orang yang beriman selain aku dan kamu. Sesungguhnya engkau adalah saudara perempuanku seagama. Oleh sebab itu, tolong jangan engkau dustai kata-kataku tadi di hadapannya." Raja pun berangkat sambil membawa Sarah. Saat pergi, raja segera menarik Sarah seraya berkata, berdoalah kepada Allah untukku. Sungguh aku tidak akan menyakitimu." Sarah pun mendoakan raja kepada Allah, kemudian raja beranjak pulih dan kembali menarik Sarah seperti semula. Bahkan lebih kuat lagi, raja berkata, "Berdoalah kepada Allah untukku. Sungguh aku tidak akan menyakitimu." Sarah segera berdoa sebanyak 3 kali. Setelah itu raja segera memanggil utusannya dan berkata, "Engkau benar-benar tidak membawa manusia untukku, tetapi membawa setan. Bawa wanita ini keluar dan berikan Hajar kepadanya." Saat Sarah pun pulang menemui Ibrahim saat beliau sedang mengerjakan sholat. Saat Ibrahim mengetahui kedatangan istrinya, beliau segera menyelesaikan sholatnya seraya berkata, "Bagaimana kabarmu?" Sarah menjawab, "Allah telah melindungi kita dari tipu daya orang yang zalim. Ia menghadiahiku seorang pelayan bernama Hajar." Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dari Hisyam. Al-Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui sanad-sanad hadis ini yang berasal dari Muhammad dari Abu Hurairah, kecuali yang berasal dari Hisyam.
Adapun perawi lain meriwayatkan sebagai hadis mauquf. Imam Ahmad berkata, Ali bin Hafs menceritakan kepada kami dari Waroko, dari Abu Umar al-Yashkuri, dari Abu Az-Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali hanya 3 kali, yaitu ucapan beliau saat diundang menyembah berhala-berhala kaumnya, sesungguhnya aku sakit, dan ucapan beliau sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Selanjutnya ucapan beliau tentang Sarah, sesungguhnya ia adalah saudara perempuanku. Abu Hurairah melanjutkan, saat itu Ibrahim memasuki suatu negeri yang di dalamnya terdapat seorang raja atau penguasa yang zalim. Diceritakan bahwa pada suatu malam Ibrahim bersama seseorang wanita yang sangat cantik, Sarah, memasuki suatu negeri. Selanjutnya raja atau penguasa yang zalim itu mengutus utusan kepada Ibrahim. Utusan bertanya, siapa wanita yang bersamamu ini? Ibrahim menjawab, ia saudara perempuanku. Setelah mendapat laporan, raja berkata, bawa wanita itu untuk menghadap kami. Ibrahim pun membawa Sarah untuk menghadap raja seraya berkata, janganlah engkau mendustai ucapanku, wahai Sarah. Sesungguhnya aku telah mengatakan bahwa engkau adalah saudara perempuanku, sebab tidak ada satupun orang yang beriman kepada Allah di bumi ini selain aku dan dirimu. Ketika Sarah dibawa masuk untuk menghadap raja, raja langsung bangkit menuju Sarah. Selanjutnya Sarah segera beranjak untuk berwudu dan mengerjakan sholat seraya berdoa, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan Rasulmu, dan aku senantiasa menjaga kemaluanku, kecuali kepada suamiku, janganlah engkau jadikan aku berada di bawah kekuasaan orang kafir. Seketika itu juga raja merasakan sesak nafas hingga tersenggal sampai kakinya tidak bisa bergerak dan jatuh ke tanah. Abu Az-Zanad berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan dari Abu Hurairah bahwa Sarah berdoa, ya Allah, jika ia raja sampai mati, akan dikatakan bahwa akulah yang membunuhnya. Perawi berkata, setelah itu sang raja melepas Sarah. Akan tetapi raja kembali bangkit hendak meraih Sarah, lalu Sarah segera bangkit untuk berwudu dan mengerjakan sholat. Selanjutnya ia berdoa, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan Rasulmu, dan aku selalu menjaga kemaluanku kecuali kepada suamiku, janganlah aku dikuasai oleh orang kafir. Seketika itu juga raja merasakan nafasnya sesak, tersenggal hingga kakinya tidak bisa bergerak dan jatuh ke tanah. Abu Az-Zanad berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan dari Abu Hurairah, Sarah berdoa, jika ia raja sampai mati, akan dikatakan bahwa akulah pembunuhnya. Setelah itu sang raja melepaskan Sarah, demikian seterusnya hingga terjadi sampai 3 kali atau 4 kali. Setelah itu raja berkata kepada pengawalnya, kalian bukanlah membawa wanita, melainkan setan. Kembalikan wanita itu kepada Ibrahim, lalu berikan Hajar kepadanya. Sarah pun kembali pulang dan berkata kepada Ibrahim, apakah engkau merasakan juga bahwa Allah telah mencegah tipu daya orang-orang kafir itu dan memberiku seorang budak wanita? Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini secara tunggal tetapi sesuai dengan syarat hadis sahih. Bukhari juga telah meriwayatkan hadis ini secara singkat dari Abu Yaman, dari Syu'aib bin Abi Hamzah, dari Abu Az-Zanad, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abu Hatim berkata, ayahku telah menceritakan kepada kami. Sufyan menceritakan kepada kami dari Ali bin Sa'id bin Jaddan, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda berkaitan dengan 3 kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim.
bahwa Ibrahim tidak mengucapkan kalimat tersebut selain semata-mata untuk membela agama Allah. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku sakit. Beliau juga berkata, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Beliau juga berkata kepada raja ketika meminta istri beliau, ia adalah saudara perempuanku. Ucapan Ibrahim sebagaimana disebutkan dalam hadis, ia adalah saudara perempuanku, maksudnya saudara seagama. Adapun ucapan Ibrahim kepada Sarah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang beriman kepada Allah di muka bumi ini selain aku dan dirimu. Maksudnya, sepasang suami istri yang beriman selain diriku dan dirimu. Dengan demikian, ucapan Nabi Ibrahim tersebut tidak bertentangan dengan kenyataan bahwa Lut saat itu bersama beliau, padahal Lut juga seorang nabi. Adapun ucapan Ibrahim kepada Sarah saat istri beliau itu kembali kepadanya, Mayham, maksudnya apa? Ada apa? Maksudnya, ada kabar apa? Sarah menjawab, sesungguhnya Allah menolak tipu daya orang-orang kafir. Dalam riwayat lain, orang yang durhaka, maksudnya adalah raja yang kafir dan durhaka. Selanjutnya, Sarah diberi hadiah oleh raja seorang budak wanita sebagai pelayan. Sejak pergi bersama Sarah untuk menemui raja, Nabi Ibrahim segera mengerjakan sholat dan berdoa kepada Allah, memohon agar Allah senantiasa menjaga keluarganya, istrinya, dan menolak setiap orang yang berusaha untuk berbuat jahat kepada keluarganya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sarah. Ketika musuh Allah, raja hendak berbuat jahat kepadanya, Sarah segera berwudu. Selanjutnya ia mengerjakan sholat dan berdoa kepada Allah, sebagaimana telah diceritakan sebelumnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Allah pun lalu melindungi dan menjaga Sarah karena perlindungan yang Allah berikan kepada seorang hamba, Rasul dan kekasihnya Ibrahim. Sebagian ulama berpendapat tentang eksistensi kenabian 3 orang wanita, yaitu Sarah, ibunda Musa, dan Maryam. Semoga kasih sayang Allah senantiasa tercurah atas ketiga wanita ini. Namun menurut mayoritas ulama, mereka termasuk as-siddiqat, wanita-wanita yang benar dan jujur. Allah meridhoi mereka dan memberikan ridho kepada Allah. Saya Ibnu Katsir membaca dalam beberapa atsar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyingkap tabir penghalang antara Ibrahim dan Sarah, sehingga Ibrahim dapat memantau gerak-gerik Sarah sejak istrinya itu pergi menuju tempat raja sampai akhirnya Sarah kembali lagi kepadanya. Ibrahim melihat Sarah ketika ia berada di hadapan raja. Ibrahim juga melihat langsung tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada Sarah dari gangguan raja. Kondisi seperti ini membuat Ibrahim menjadi tenang dan damai hatinya karena sesungguhnya beliau sangat mencintai Sarah. Kecintaan beliau kepada Sarah semata-mata dilandasi atas ketaatan Sarah pada agamanya, kedekatannya, dan kecantikannya yang sungguh mengagumkan. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada seorang wanita pun setelah Hawa hingga masa hidupnya Sarah yang melebihi kecantikan Sarah. Segala puji dan anugerah hanya bagi Allah. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa Fir'aun, raja Mesir, mempunyai saudara laki-laki sebagai raja yang terkenal dengan kezalimannya. Ia bekerja untuk saudaranya di Mesir yang bernama Sinan bin Alwan bin Ubaid bin Uwais bin Imlok bin Lawid bin Sam bin Nuh. Sementara itu, Ibnu Hisyam menyebutkan di dalam kitab At-Tiyan, orang yang menginginkan Sarah saat itu adalah Amr bin Ibnu Qais bin Mulaiwan bin Saba di Mesir. Demikianlah sebagaimana yang dinukil oleh As-Suhaili, wallahu alam. Bentar guys.
Kita lanjut subjudul selanjutnya, yaitu Nabi Ibrahim kembali ke Baitul Maqdis. Minum dulu guys, haus guys. Yuk kita lanjut subjudul selanjutnya, yaitu Nabi Ibrahim kembali ke Baitul Maqdis. Setelah peristiwa itu, Nabi Ibrahim Khalilullah kembali pulang dari Mesir menuju negeri At-Taiman, yaitu Baitul Maqdis yang sebelumnya beliau pernah menetap di negeri tersebut. Beliau pulang dari Mesir dengan membawa berbagai macam hewan ternak, hamba sahaya, dan harta benda yang banyak, dengan ditemani oleh Hajar al-Qibtiyah al-Misriyah. Nabi Lut kemudian membawa sedikit dari kekayaan Ibrahim yang melimpah ruah di atas perintah Ibrahim. Lut pergi membawa harta tersebut ke suatu wilayah bernama Al-Ghawr yang dikenal dengan Ghawr Zagor. Selanjutnya Nabi Lut singgah di kota Sodom, yaitu ibu kota negeri tersebut pada saat itu. Adapun penduduknya adalah orang-orang jahat, kafir, dan fasik. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Beliau diperintah oleh Allah untuk melepaskan pandangan matanya ke arah utara, selatan, barat, dan timur. Selanjutnya Allah memberikan kabar gembira kepada beliau. Bumi ini seluruhnya akan aku berikan kepadamu dan orang-orang setelah generasi engkau hingga akhir zaman. Aku juga akan memperbanyak anak-anak keturunanmu sampai mereka berjumlah sama seperti jumlah tanah yang ada di hamparan bumi. Kabar gembira itu juga sampai kepada umat Muhammad, bahkan lebih sempurna lagi dan tidak ada yang dapat menandingi kebesarannya. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah pernah mengumpulkan bumi ini untukku hingga aku dapat melihat bagian timur dan barat bumi ini. Sesungguhnya umatku akan dapat mencapai kerajaan bumi yang dikumpulkan kepadaku sebagiannya. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Mereka para ahli sejarah menyebutkan bahwa sekelompok penguasa zalim itu mengejar Lut dan menangkapnya. Mereka mengambil harta benda yang dibawanya dan merampas hewan ternaknya. Setelah berita ini terdengar oleh Nabi Ibrahim, beliau segera berangkat menemui para penguasa tersebut. Beliau berangkat bersama 318 orang. Setelah itu Ibrahim meminta agar Lut dibebaskan dan harta bendanya dikembalikan. Selanjutnya banyak musuh Allah dan Rasulnya yang tewas terbunuh. Ibrahim menghalau musuh yang tersisa sampai ke selatan Damaskus. Setelah itu beliau mendirikan perkemahan di pusat kota itu setelah meraih kemenangan. Saya menduga tempat itu disebut sebagai petilasan Ibrahim karena menjadi tempat berkumpulnya beliau bersama pasukannya. Wallahu a'lam.
Setelah meraih kemenangan itu, Ibrahim kembali pulang ke negerinya. Beliau disambut oleh para pembesar Baitul Maqdis dengan penuh hormat, pengagungan, dan ketundukan kepadanya. Selanjutnya, Ibrahim menetap di negerinya tersebut. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas diri beliau. Udah nyampe sebelum ini guys. Kelahiran Nabi Ismail. Kelahiran Nabi Ismail. Ahli kitab berkata, sesungguhnya Ibrahim pernah memohon kepada Allah agar dikaruniai keturunan yang baik. Selanjutnya Allah mengabulkan permohonan beliau. Ketika Ibrahim menetap di Baitul Maqdis selama 20 tahun, Sarah berkata kepada Ibrahim, sesungguhnya Tuhan telah menghalangiku untuk mempunyai anak. Oleh sebab itu, lakukanlah pendekatan hubungan badan dengan hamba sahayaku ini. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepadaku berupa anak keturunan yang berasal darinya. Setelah Sarah menyerahkan hamba sahaya miliknya kepada Ibrahim, beliau pun melakukan hubungan badan dengannya hingga akhirnya ia mengandung. Ahli kitab berkata, begitu hamil hamba sahaya itu, Hajar merasa dirinya lebih diutamakan daripada Sarah dalam pandangan tuannya, Ibrahim. Akhirnya Sarah merasa cemburu hingga ia mengadu kepada Ibrahim. Akhirnya Ibrahim berkata kepada Sarah, lakukan apa saja yang engkau kehendaki pada dirinya. Hajar merasa takut, kemudian Hajar hijrah ke suatu tempat yang ada sumber mata airnya. Setelah itu seorang malaikat berkata kepada Hajar, jangan takut, sesungguhnya Allah menjadikan anak yang engkau kandung itu sebagai seorang anak yang baik. Selanjutnya malaikat menyuruh Hajar untuk pulang kembali sambil memberitahukan bahwa anak dalam kandungannya adalah laki-laki dan hendaklah menamainya Ismail. Anak itu akan menjauh dari keramaian manusia, lalu orang-orang mendekati dan berbaur dengannya, dan ia pun berbaur dengan mereka. Pada akhirnya ia bersahabat dengan masyarakat dari semua penjuru negeri. Hajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya tersebut. Kabar gembira tersebut juga berlaku atas lahirnya seorang keturunan Nabi Ismail di kemudian hari, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang akan memuliakan umat Islam dan bangsa Arab hingga mereka dapat menguasai berbagai belahan dunia, baik di barat maupun timur. Mereka diberi ilmu yang sangat bermanfaat dan amal-amal soleh yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Hal itu terjadi karena kemuliaan Rasul mereka Muhammad yang berada di atas Rasul-Rasul lainnya. Di samping itu juga dikarenakan berkah risalah dan kenabian beliau yang bersifat sempurna dan universal bagi seluruh penduduk bumi. Setelah Hajar pulang, tidak berapa lama kemudian Hajar melahirkan Ismail. Ahli kitab berkata, ketika Hajar melahirkan anaknya, saat itu Ibrahim berusia 86 tahun, 13 tahun sebelum kelahiran Ishak. Ketika Ismail lahir, Allah memberikan wahyu yang berisi kabar gembira kepada Ibrahim bahwa beliau akan dikaruniai seorang anak yang bernama Ishak dari istri beliau, Sarah. Beliau pun melakukan sujud syukur kepada Allah. Selanjutnya Allah berfirman kepadaku, aku telah mengabulkan doamu dengan kelahiran Ismail dan aku limpahkan berkah kepadanya.
Aku kembangkan anak-anak keturunannya menjadi keturunan yang sangat banyak. Ia akan melahirkan 12 orang besar. Aku jadikan ia sebagai pemimpin bagi kaum yang sangat besar. Hal ini juga berarti adanya kabar gembira bagi umat Nabi Muhammad SAW yang sangat besar ini. Kedua belas orang tersebut adalah Khulafaur Rasyidin yang berjumlah 12 sebagaimana diberitakan dalam hadis Abdul Malik bin Umar dari Jabir bin Samurah dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda, akan ada 12 pemimpin pemerintahan. Jabir berkata, selanjutnya beliau mengatakan suatu kalimat yang aku Jabir tidak memahaminya. Setelah itu aku tanyakan kepada ayahku, apa maksud kalimat beliau itu? Ayahku menjawab, semuanya berasal dari kaum Quraisy. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab Asy-Syaikhain atau kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, hal tersebut benar-benar akan terjadi. Dalam riwayat lain disebutkan, hal ini akan terus terjadi dengan pasti hingga ada 12 khalifah yang semuanya berasal dari kaum Quraisy. 4 di antara ke-12 khalifah itu adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Begitu juga termasuk Umar bin Abdul Aziz, sebagiannya lagi berasal dari Bani Abbas. Kedua-belas khalifah tersebut bukanlah 12 pemimpin struktural yang mesti diperjuangkan keberadaannya. Kedua-belas khalifah itu juga bukan 12 imam yang diyakini oleh kaum Rafidhah atau Syiah yang menempatkan Ali bin Abi Thalib sebagai imam pertama dan adanya imam terakhir yang sedang ditunggu-tunggu kedatangannya. Imam terakhir ini melakukan gerakan rahasia di bawah tanah. Ia bernama Muhammad bin Hasan al-Askari, sebagaimana yang mereka yakini selama ini. Mereka beranggapan bahwa semua pemimpin setelah terbunuhnya Ali dan Hasan bin Ali hingga Muawiyah tampil sebagai pemimpin yang meraih kemenangan, semuanya dianggap tidak sah. Selanjutnya merebaklah api fitnah dan terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Hingga akhirnya muncullah kelompok di antara anggota masyarakat yang menolak aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Adapun anggapan mereka yang meyakini adanya seorang imam yang tersembunyi dengan melakukan gerakan bawah tanah, merupakan pandangan yang tidak masuk akal dalam masalah kepemimpinan umat. Keyakinan seperti ini hanyalah refleksi dari jiwa-jiwa yang galau, melenceng dari hakikat kebenaran, tidak proporsional, dan tidak ada manfaatnya sedikit pun. Kita lanjut subjudul selanjutnya guys. Bentar lagi kita akan kelar. Yang Nabi Ibrahim masih lama deh, ternyata Nabi Ibrahim panjang banget cok, ceritanya seru nih. Yang paling sedikit itu Nabi Idris kemarin kalau nggak salah. Subjudul selanjutnya adalah kecemburuan Sarah semakin menjadi. Subjudul selanjutnya adalah kecemburuan Sarah semakin menjadi-jadi. Kembali pada pembahasan utama bahwa setelah Hajar melahirkan Ismail, kecemburuan Sarah semakin menjadi-jadi. Sarah meminta kepada Ibrahim untuk menyingkirkan Hajar agar wajahnya tidak terlihat lagi oleh Sarah. Ibrahim lalu membawa Hajar dan anaknya Ismail pergi menuju suatu tempat. Ibrahim menempatkan Hajar dan anaknya di tempat tersebut yang sekarang dikenal dengan nama Mekah. Ada yang mengatakan bahwa putra Ibrahim saat itu masih menyusu pada ibunya, Hajar. Ketika Ibrahim pergi meninggalkan Hajar dan putranya di tempat itu, Hajar segera menyusul dan menarik baju Ibrahim seraya berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Kau tinggalkan kami di sini? Padahal kami tidak mempunyai bekal yang memadai." Ibrahim tidak menjawab pertanyaan Hajar. Setelah Hajar mengulang-ulang pertanyaannya kepada Ibrahim, sementara suaminya itu hanya diam saja dan tidak menjawabnya,
Hajar berkata, apakah Allah yang memerintahkan hal ini kepadamu? Ibrahim menjawab, ya. Sarah berkata, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Syekh Abu Muhammad bin Abi Zaid menyebutkan di dalam kitab An-Nawadir, Sarah benar-benar sangat marah kepada Hajar. Maka ia pun bersumpah akan memotong 3 anggota tubuh Hajar. Selanjutnya Ibrahim menyuruh Sarah agar menindik kedua telinga Hajar dan menghitannya. Dengan demikian Sarah akan terbebas dari sumpahnya. As-Suhaili berkata, Hajar adalah wanita pertama yang berkhitan, wanita pertama yang menindik telinga, dan wanita pertama yang memanjangkan baju bawahnya. Subjudul selanjutnya. Inilah subjudul guys. Kisah perjalanan hijrah Ibrahim ke Makkah dan pembangunan Baitullah. Kisah perjalanan hijrah Ibrahim ke Makkah dan pembangunan Baitullah. Oke. Subjudul selanjutnya adalah kisah perjalanan hijrah Ibrahim ke Makkah dan pembangunan Baitullah. Bukhari berkata, Abdullah bin Muhammad Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata, Abdul Razak menceritakan kepada kami, Muammar menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtayani dan Qutsair bin Muttalib bin Abi Wada'ah, yang kedua riwayatnya saling melengkapi. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata, wanita yang pertama kali memakai rok panjang adalah ibunda Ismail atau Hajar. Ia membuat rok yang dipakainya terjuntai memanjang hingga ke tanah untuk menutupi jejak kakinya sehingga tidak diketahui oleh Sarah. Setelah itu Ibrahim membawa Hajar dan putranya Ismail yang masih disusui oleh Hajar. Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di Baitullah dekat pohon besar yang terletak di atas Zamzam yang berada di atas masjid sekarang ini. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang berada di Mekah dan sama sekali tidak ada air di sana. Ibrahim meninggalkan Sarah dan putranya di Mekah. Sebelumnya Ibrahim meletakkan geribah yang berisi kurma dan bejana yang berisi air di sisi Hajar dan putranya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Oke guys, sepertinya sampai segitu dulu aja kisah Nabi Ibrahim. Untuk next stream kita akan memasuki subjudul ini, Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Ini seru nih, penuh dengan emosional kalau diceritainnya sama orang yang jago bercerita, soalnya keren. Apalagi kalau misalkan bukunya tuh detail, si ceritanya tuh detail banget. Karena ini aku bukunya tuh cuman berapa halaman ya ini, sampai tamat tuh ini sekitar aku lihat sekitar 831 halaman. Itu pun dalam 831 halaman tuh mengandung 25 kisah Nabi. Berarti emang kurang detail gitu, jadi ya kurang seru lah, kurang dapet gitu loh si inti dari kisahnya itu, apa yang mau disampaikan dari kisahnya itu kurang dapet kalau kurang detail kayak gitu. Tapi it's okay, menambah wawasan yang penting, dan untuk detail-detail kecil lainnya kita bisa cari tahu sendiri, tentunya dengan sumber yang benar dan tidak menyesatkan guys. Oke, cukup sampai di sini aja sepertinya pertemuan kita guys. Bentar, kita akan lanjut lagi mungkin minggu depan dengan subjudul
Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Oke. Wow, ternyata ada yang ngechat dari tadi tapi aku tidak ada, tadi ngebug. Bang Tor, ayo kita Valorant malam Bang Tor. Terima kasih Bang Tor sudah mengirimkan lirik anjas. Kamu ngechat dari kapan ya BTW ya? Ngebug cuy. Aku mau screenshot dulu buat report. Senyumku kaku banget anjas, kayak kanebo kering. Gak akan senyum. Anjas. Satu, dua, tiga. Oke guys, thank you semuanya. Lanjut lagi nanti kita seringnya minggu depan. Oke, bye bye, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat guys.